NIM 2019-820063 dari kelas D SD 5 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dalam video ini saya ingin menyampaikan produk yang telah kelompok saya hasilkan, yaitu berupa buku saku dengan materi pembagian wilayah waktu Indonesia. Tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS Sekolah Dasar dengan dosen pengampu Ibu Latifah Kurotaili MPD. Urgensi yang dilakukan pengembangan pembelajaran IPS SD adalah dalam pengembangan pembelajaran IPS SD dilakukan sebagai penyempurnaan tujuan, isi pelajaran, metode, media, dan strategi pembelajaran agar proses pembelajaran tidak membosankan. Hal-hal yang bisa dijadikan dasar pengembangan pembelajaran yang pertama itu untuk melihat kemampuan siswa dalam belajar. Kedua, untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar baik secara materi maupun metode. Ketiga, mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Dan yang keempat, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Produk yang saya hasilkan adalah produk berupa buku saku dengan judul Pembagian Wilayah Waktu Indonesia. Produk yang saya hasilkan termasuk ke dalam media cetak. Penggunaannya itu untuk siswa sekolah dasar kelas tinggi, yaitu kelas 5 SD. Di sini saya akan menjelaskan KI dan KD-nya. KI yang pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati atau mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpai di rumah dan di sekolah. Keempat, menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, logis, dan kritis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Nah, kompetensi dasarnya itu mengenal keragaman penampakan alam dan buatan serta pembagian wilayah waktu di Indonesia dengan menggunakan peta atau atlas atau globe dan media lainnya. Tahapan proses pembuatannya, pertama mulai menentukan judul, kedua mengumpulkan materi-materi pembagian wilayah waktu di Indonesia yang akan dimasukkan ke buku saku, ketiga menentukan aplikasi Canva untuk membuat cover dan isi untuk, keempat mencari ukuran kertas untuk buku saku dan pembuatan cover sekaligus dengan mencari template dan anime yang menarik. Kelima, setelah pembuatan cover lalu menyusun dan memasukkan tulisan yang sudah dikumpulkan pada tahap awal dan memasukkan anime yang menarik ke dalam tulisan tersebut. Kendala yang dialami saat menyusun produk itu, pertama kendala dalam mencari materi, kedua kendala dalam memulai tulisan, desain, dan tampilan pada aplikasi Canva, ketiga dalam pengeditan menggunakan aplikasi Canva itu membutuhkan biaya tambahan agar bisa memakai anime yang berbayar. Atasi kendala tersebut itu, pertama mencari tahu materi lebih luas lagi, lalu mempelajari materi tersebut agar lebih paham. Kedua, mencari referensi dari beberapa sumber agar mendapatkan inspirasi lebih menarik dalam pengeditan. Manfaat produk yang saya hasilkan itu, pertama, dapat memperluas wawasan dan mampu meningkatkan pengetahuan anak. Kedua, dapat menyuguhkan informasi pembahasan yang dapat menambahkan pengetahuan anak. Ketiga, menarik minat anak untuk memahami materi. Keempat, proses belajar bisa lebih menarik, jelas, dan interaktif. Menjelaskan materi yang terdapat pada produk kelompok saya, yaitu tentang pembagian wilayah waktu Indonesia, di mana di buku dijelaskan adanya sejarah perkembangan waktu, sejarah waktu Indonesia, dan pembagian wilayah waktu Indonesia. Di dalam sejarah perkembangan waktu terdapat penjelasan tentang awal mula waktu menurut Mesir kuno. Penentuan waktu 24 jam awalnya dilakukan oleh bangsa Mesir kuno dan jumlah jam ditentukan pada kenampakan 12 bintang di malam hari.
Mereka menganggap bila ada bintang yang terlihat, maka itu 1 jam telah berlalu. Lalu ada zona waktu abad 19. Pada abad 19, Sanford Fleming mengajukan sebuah sistem yang dapat membuat seseorang mengetahui waktu lebih akurat. Di sini ada sejarah waktu Indonesia, menjelaskan tentang pemberlakuan zona waktu skala internasional di Indonesia. Terus ada berubah karena penjajah Jepang. Lalu permasalahan akibat perubahan waktu. Timbul berbagai masalah, diantaranya masalah sholat subuh dan masalah bersekolah. Lalu perubahan zona waktu di Indonesia selama beberapa dekade, dan ada kesepakatan 3 zona waktu Indonesia. Dan di pembagian wilayah waktu Indonesia dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu bagian barat yang biasa disebut dengan WIB, waktu Indonesia Barat. Bagian tengah biasa disebut dengan WITA, waktu Indonesia Tengah, dan bagian timur disebut dengan waktu Indonesia bagian timur. Di dalam buku saku, kami jabarkan daerah mana saja yang merupakan WIB, WIT, dan WITA. Jadi, semoga di dalam buku saku yang saya dan kelompok saya buat bisa bermanfaat dan mudah dimengerti oleh siswa nanti. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan dalam pembuatan buku saku ini, dibantu oleh rekan-rekan dari kelompok. Apabila teman-teman ada pertanyaan, saran, dan kritik tentang pembagian wilayah waktu di Indonesia, dituliskan di kolom komentar ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.